Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im wa zid ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Di antara nikmat itu adalah kita dianugerahkan nikmat kesehatan yang sebagian saudara-saudara kita di luar sana ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian penyakit. Maka tentu nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan yang diinginkan oleh Allah adalah agar nikmat ini menjadi wasilah perantara untuk kita memperbanyak amal saleh, amal ketaatan yang semua itu akan menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak henti-hentinya kita berharap meminta kepada Allah semoga dengan salawat salam yang kita sampaikan dengan penuh rasa kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga insyaallah di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat terbaik, masuk surga tanpa dihitung amal-amal kita, insyaallah. Jadi enggak perlu dibuka, enggak perlu dilihat, dikoreksi oleh Allah lembaran-lembaran amal kita, masuk surga. Ya, ada orang-orang seperti itu insyaallah yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di antara mereka itu adalah yang hadir di kajian pagi hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah tema kajian kita adalah kedudukan wanita dalam Islam. Dan memang ini jamaahnya kan berapa ratus orang ini. Bukan ratusan lagi, ribuan. Semuanya adalah kaum wanita. Nah, jadi temanya dipilih yang terkait dengan para bunda, insyaallah. Jamaah sekalian Allah muliakan, kita bicara dulu sebelum Islam. Ya, ada budaya-budaya orang-orang Arab dahulu
sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu mungkin sering kita dengar kalimat jahil. Apa arti jahil? Bun, iseng, bodoh, ya kan? Jahil artinya bodoh, ya. Kaum jahiliyah berarti kaum yang bodoh. Nah, ternyata mereka disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah kaum jahiliyah, bukan karena kebodohan dalam artian rendah intelektualnya. Mereka saat itu pandai-pandai. Ada yang pandai membuat syair, ya. Dan di zaman itu di antara yang sering dilombakan itu adalah lomba membuat syair. Ada orang yang hitungan beberapa menit dia mampu membuat syair beberapa bait syair. Nah, itu biasanya kan orang-orang yang cerdas tuh, yang pintar. Ya. Nah, di zaman itu mereka disebut dengan zaman jahiliyah, bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena jauh dari akhlak yang mulia. Disebut bodoh karena mereka tidak memiliki peradaban yang sesuai dengan Islam. Hanya disebut dengan jahiliyah. Contohnya ya. Contoh adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl. Ya. Ayat 58. Surat An-Nahl itu surat ke-16 ya. 58, 59. Nah, ini bentuk kejahiliahan mereka. Apa bentuk kejahiliahan mereka? Ketika para suami mendapatkan kabar bahwa istrinya melahirkan dan yang dilahirkan itu adalah anak perempuan, ya. Yang dilahirkan itu anak perempuan, mereka sedih, mereka marah, mereka kecewa. Yang akhirnya kemudian anak perempuan itu mereka kubur hidup-hidup. Bayangkan. Apa iya terjadi? Al-Quran yang menceritakan itu. Di dalam surat apa? An-Nahl. Ayat 58, 59. Awalnya apa? Wa idza busyira, ya kan? Bil untha muswaddan wa huwa qadhim. Dan apabila diberikan kabar gembira kepada mereka, kabar gembira bil untha dengan anak perempuan. Al-Quran menyebut busyira, kabar gembira. Mestinya kalau punya ya diberikan anugerah anak keturunan itu merupakan kebahagiaan ya, kabar yang baik. Makanya Al-Quran menyebut busyira, kabar baik sebenarnya. Tapi kabar baik ini dalam pandangan mereka ya, orang-orang Arab sebelum jahiliyah, sebelum Islam itu, dhalla wajhu muswadda, muka mereka kemudian menjadi hitam, wa huwa qadhim, dan mereka merasa marah.
Hitam itu artinya apa? Sedih. Mereka kecewa. Karena yang lahir anak perempuan. Yatawara minal qaum. Ya, apa yang terjadi? Yatawara minal qaum. Mereka tidak mau berinteraksi dengan masyarakat. Mereka menyendiri. Ini si suami. Kenapa? Karena malu. Malu dicemooh, malu diejek. Karena bagi mereka saat itu anak perempuan membawa sial. Nggak bisa diandelin. Bayangkan. Yatawara minal qaum min su'in. Karena mereka anggap itu suatu keburukan. Ma busyira bihi. Ayumsikuhu ala hunin. Apakah mereka akan memelihara anak-anak perempuan itu dalam keadaan merasa terhina? Am yadussuhu fit turab, atau mereka akan menguburnya hidup-hidup. Jadi dua pilihan mereka itu. Ini mau dipelihara ya karena tetap mereka itu anaknya, tapi tetap merasa malu. Atau mereka ingin kubur hidup-hidup. Apa kata Allah? Ala sa'a ma yahkumun. Sangat buruk apa yang telah mereka lakukan. Nah, perilaku inilah yang kemudian sebab mereka disebut sebagai kaum jahiliyah. Ya, di antaranya banyak lagi perilaku-perilaku yang lain. Ya. Kemudian di dalam surat At-Takwir, ya, di dalam surat At-Takwir ayat 8 dan ayat 9. At-Takwir ayat 8 dan ayat 9. Surat ke-81. Ya. Surat ke-81. Udah Yanti kalau ketemu boleh dibaca. Ya, 8 sampai 9. Ya. Nah, ini yang menguatkan memang akhlak buruk orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ingatlah ketika nanti bayi-bayi perempuan nanti di akhirat akan dibangkitkan, kemudian akan ditanya, su'ilat, dia akan ditanya bayi-bayi itu. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa kemudian mereka dibunuh. Ya. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau memiliki anak perempuan mereka bunuh, dikubur hidup-hidup. Itu yang terjadi. Ya. Itu Arab jahiliyah. Tapi mungkin sekarang ada juga yang begitu. Ya. Bukan anak perempuan aja yang dibunuh. Mau laki, mau perempuan dia bunuh. Banyak penyebabnya. Apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena terjadi kecelakaan atau sengaja. Kalau kecelakaan ini kadang nggak sengaja kan? Ada. Kemudian digugurkan. Kandungan sudah di atas 4 bulan. Di atas 4 bulan itu kan sudah ditiupkan ruh. Sudah menjadi insan, manusia. Digugurkan. Ada yang sudah lahir kemudian dibuang. Na'udzubillah. Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti semuanya akan ditanya oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau ada kemiripan perilaku sama seperti Arab jahiliyah dulu, maka mereka memiliki dosa yang sama. Ya. Menghilangkan nyawa tanpa hak. Prihatin kita kalau lihat berita, mendengar berita ada bayi baru lahir dibuang. Ada kasus yang menggugurkan kehamilannya. Nauzubillah. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita sebagai orang tua menjaga, ya kan, memelihara anak keturunan kita agar dipelihara, dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyebab terjadinya dosa-dosa besar. Di antaranya adalah qatlun nafsi bighairi haqqin, membunuh jiwa tanpa hak. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh? Ya. Itu yang lahir apa dosanya? Kemudian dibuang, digugurkan, apa dosanya? Ya. Nanti dia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini bicara tentang kondisi perempuan, ya, sebelum Islam. Seperti itu diperlakukan. Nah, kemudian datanglah agama yang mulia ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat derajatnya oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam datang mengangkat derajat kaum wanita. Ya. Banyak ayat-ayat yang bicara tentang itu. Di antaranya nanti coba dicek surat Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat ayat 13. Surat ke-49 ya. Hujurat 49 ya. Ayat 13. Ya ayuhan nas. Jadi itu menjadi catatan kita tadi. Bagaimana ya kaum perempuan sebelum Islam. Kemudian bagaimana kaum perempuan atau kaum wanita setelah datangnya Islam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Coba boleh baca. Ya, coba baca terjemahnya. Nah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui. Ya. Nah, jadi kata para ulama, ayat ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengangkat derajat kaum wanita. Yang sebelumnya, sebelum Islam datang, ya, kaum laki-laki merasa lebih unggul. Ya. Merasa lebih baik, lebih istimewa dibandingkan dengan kaum perempuan. Maka Islam datang memberikan kedudukan yang sama dalam Islam. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian,
min dzakarin wa untha. Dari jenis laki-laki dan perempuan. Disebut oleh Allah. Disebut laki-laki dan perempuan diberikan kedudukan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Semakin besar ketakwaannya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka itulah yang paling mulia. Bukan lagi bicara tentang gender. Ya. Mau laki-laki ataupun perempuan, yang mengangkat derajat di sisi Allah adalah ketakwaan. Siapa yang paling baik di antara kalian? Yang paling rajin ngaji, kan begitu. Betul nggak? Ya. Kan waktu kita ngaji, belajar ilmu, Allah berikan ilmu, Allah tambah ketakwaan, kesolehan. Ya kan? Suami kami sibuk Ustaz, belum sempat ngaji. Ada waktunya. Ya. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, merekalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya, sebelum Islam datang, kemuliaan itu dianggap ya hak bagi laki-laki. Perempuan termarginalkan, tersingkirkan. Ya. Ada beberapa alasannya waktu itu di zaman jahiliyah. Perempuan dianggap tidak bisa membela keluarga, itu anggapan. Tidak bisa diajak untuk jihad. Ya. Kalau zaman dahulu kan zaman jahiliyah, mereka antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu kadang ya berseteru, terjadi peperangan, ya, mempertahankan wilayah. Nah, yang tampil kaum laki-laki dan perempuan dianggap lemah. Nah, itu anggapan dulu. Kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti agama Islam adalah agama yang memuliakan. Ingat, karena nanti ada bisikan-bisikan ya dari luaran sana yang mengatakan agama Islam itu tidak memuliakan perempuan. Ya, mengekang perempuan. Tidak memberikan hak yang sama seperti laki-laki. Enggak. Ya. Wassalam. Sini benar? Nah. Ya. Ahlan, Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar? Masya Allah, bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Jadi yang disebut di sini siapa? Laki-laki dan perempuan. Ya, min dzakarin wa untha, laki-laki dan perempuan. Jadi sama kedudukannya dalam Islam. Nanti boleh ditanyakan, Ustaz, kan ada perkara-perkara kita nggak sama dengan laki-laki nanti. Ya, saya berikan itu buat bertanya nanti. Ya kan? Hah? Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini antara suami dan istri, siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Yang paling bertakwa kepada Allah. Bagaimana bentuk ketakwaannya? Ya lihat dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang lebih dekat dengan Allah, itulah yang paling bertakwa. Karena adapun hati kita nggak bisa, ya, nggak tahu isi hati orang, ya. Tapi kita bisa lihat dari az-zawahir yang nampak. Mana yang lebih cepat merespon panggilan Allah ketika perintah sholat umpamanya, ya.
Mana yang lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang paling bertakwa. Adapun hati kita nggak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang sama bagi perempuan ya, dengan laki-laki dalam beramal saleh, dalam melakukan kebaikan. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl sama. Ya, tadi yang pertama An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 97. Ya. An-Nahl 97. Man amila salihan. Diawali dengan man amila salihan. Boleh Bunda baca? Masya Allah. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. An-Nahl ayat 97. Kata para ulama, jadikanlah ayat ini sebagai spirit untuk melakukan amal saleh, amal kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah meletakkan dan mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan dan kesempatan yang sama dalam melakukan amal saleh. Ya. Semua diberikan kesempatan yang sama oleh Allah dalam semua hal. Kalaupun nanti Bunda umpamanya menemukan aku ada amal kebaikan yang dikhususkan untuk laki-laki umpamanya, pasti kita akan menemukan dalam syariat diberikan penggantinya untuk perempuan. Mungkin dalam hal itu dia tidak bisa lakukan, tapi diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendapatkan balasan pahala yang sama seperti laki-laki. Allah sebutkan man amila salihan. Siapa yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, min dzakarin au untha, laki-laki ataupun perempuan. Lagi-lagi Allah menyebut bukan kata hanya laki-laki atau menyebut muslim atau mukmin, tapi disebut apa di sini? Mohon maaf, gendernya. Ya kan? Laki-laki dan perempuan. Ada dua. Jadi kalau ada yang merasa ya jenis ketiga, minggir. Ya, enggak ada tuh. Ada enggak jenis ketiga? Ada yang merubah dirinya tuh, merubah kodrat Allah. Ya. Siapa yang melakukan amal kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Balasan diberikan sama oleh Allah. Maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Nah, ini janji balasan pahala kebaikan yang akan Allah berikan baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kami akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kehidupan di dunia.
Jadi Allah nggak spesialkan bagi laki-laki saja. Ya. Janji pahala, balasan kebaikan Allah berikan sama. Baik laki-laki ataupun perempuan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu seperti apa kira-kira? Dijelaskan oleh para ulama, kehidupan yang baik yang dijanjikan oleh Allah, baik untuk laki-laki ataupun perempuan yang melakukan amal saleh adalah pertama, diberikan balasan ar-rizq al-halal. Yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, hidup yang baik itu adalah diberikan karunia oleh Allah rezeki yang halal. Ya. Laki-laki dan perempuan dijanjikan oleh Allah rezeki yang halal. Yang kedua, makna hayatan thayyibah itu adalah halawatul iman. Halawatul iman. Allah akan titipkan manisnya iman di dalam hati kita. Yang ketiga, makna hayatan thayyibah adalah Allah akan berikan balasan pahala surga yang sama bagi laki-laki dan perempuan di akhirat nanti. Dibalas oleh Allah dengan surga. Jadi tergantung amalnya. Bukan lagi karena, mohon maaf, jenis kelaminnya, bukan. Yang menentukan nanti enggak. Tapi adalah amalnya, amal saleh. Jadi bisa saja nanti, ya, kemudian bunda yang bisa mensyafaat suami masuk surga. Ya kan? Kenapa? Karena lebih soleh. Soleh atau soleha? Lebih soleha. Ya, bisa saja bunda yang akan mensyafaat suami. Iya. Ada loh kisahnya. Kisah seorang khalifah di zaman Abbasiyah itu bernama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid punya istri namanya Zubaidah. Ya. Zubaidah. Zubaidah ini perempuan yang sangat salehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semasa hidupnya Zubaidah ini ada amalan unggulan. Amalan unggulan, amalan spesial. Apa itu? Qiyamul lail, salat malam. Saya mau tanya nih, bunda ya, jujur ya. Jujur loh. Lebih rajin bunda salat malam atau suami? Hah? Suami. Saya yakin. Karena kalau saya ngukur sama istri saya, rajin istri saya salat malam. Salah. Bi. Ya, belum subuh mah tahajud dulu. Ya, istri saya yang bangunin. Karena dalam sejarah Islam lebih banyak perempuan yang diberikan gelar sajjadah, sawamah. Apa itu sajjadah? Perempuan yang dekat dengan sajadah. Sajadah itu kan bahasa kita sejadah ya. Ya, sajadah, perempuan yang dekat dengan tempat sujudnya. Sawamah, perempuan yang rajin puasa. Saya yakin juga yang lebih banyak puasa sunnah itu perempuan. Betul nggak? Kok nganggur-nganggur gini? Iya, insya Allah. Ya.
Jadi istrinya Harun ar-Rasyid, beliau seorang khalifah, tentu kontribusinya dalam Islam banyak. Ya, khalifah Abbasiyah. Punya istri namanya Zubaidah. Zubaidah ini amalan unggulannya adalah qiyamul lail, salat malam. Nah, suatu malam dia pernah salat, kemudian dia teringat dosanya. Dan saat itu dia menangis mengingat dosanya. Ya. Dalam sujudnya yang dalam, yang khusyuk, dia mengingat dosa-dosanya. Dan ini perempuan soleha, tapi sempat-sempatnya ingat dosa. Kalau sekarang kita udah nggak gitu kali ya. Ya. Kemudian dia menangis. Dan setelah beliau meninggal dunia, asisten rumah tangganya itu, pembantunya, ya, kemudian mimpi bertemu dengan Zubaidah. Ya. Belum mimpi bertemu dengan Zubaidah dengan pakaian yang sangat indah. Lebih indah dari sutra yang biasa dia pakai. Gaun-gaun yang ada di istana, nggak ada seindah itu. Kemudian dia keluar dari istana putih megah. Kaget nih pembantunya. Kemudian dia datang dalam mimpinya itu menghampiri asisten rumah tangganya itu mengatakan, kamu lihat tempat tinggalku. Dan dia bertanya, dari amal ibadah apa Allah membalas kepada Tuhan sehingga mendapatkan istana seperti ini? Apakah dari kebaikan yang pernah kau lakukan di tanah haram sehingga Allah membalas dengan kebaikan seperti ini? Kata Zubaidah, enggak. Karena Zubaidah ini pernah minta kepada suaminya untuk buat aliran air di Muzdalifah, sampai hari ini masih ada situsnya, untuk keperluan jamaah haji. Itu lebih dari 7 kilo. 7 kilometer panjangnya, ya, dibuat aliran air untuk kebutuhan jamaah haji yang ada di Arafah, yang ada di Muzdalifah, yang ada di Mina. Bahkan sampai ke Haram. Bisa bayangkan pahala Zubaidah itu. Tapi kata beliau bukan karena itu. Lalu apa? Karena kebiasaan sholat malam. Suatu malam saya sholat kemudian menangis mengingat dosa saya, ya, meneteskan air mata, dan itulah yang dicintai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, sehingga Allah berikan balasan seperti itu. Nah, artinya apa jamaah? Bahwa Islam memberikan balasan yang sama, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Siapa yang lebih banyak amal solehnya, kebaikannya, itulah yang lebih mulia di hadapan Allah. Ya. Nah. Jadi kata hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Ya. Bagi siapa saja yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Apa makna hayatan thayyibah? Ar-rizq al-halal, rezeki yang halal. Yang kedua apa? Manisnya iman. Yang ketiga, balasan pahala surga. Nah, ini yang dijanjikan oleh Allah kalau kemudian kita menjaga amal saleh. Ya. Ini kalau kita kaitkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kemudian ternyata dampak kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya mendapatkan balasan pahala di akhirat, tapi juga akan berdampak pada kehidupan di dunia, bahkan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang dijanjikan oleh Allah dicukupkan rezekinya karena amal saleh. Ya. Jadi rezeki itu tidak hanya Allah janjikan lewat, kalau kamu bekerja keras maka akan mendapatkan
keuntungan seperti ini, dapatkan balasan seperti ini. Enggak. Ternyata dalam pandangan agama, rezeki itu dijamin lewat apa? Amal soleh loh. Ya. Jadi amal kebaikan kita itu ternyata pemantik rezeki. Baik yang zahir, yang rezeki yang zahir ataupun yang batin. Ya. Termasuk kesehatan adalah rezeki. Sehat adalah rezeki. Ini yang hadir kan bawa rezeki semua kan? Karena sehat. Senyum manis, rezeki juga ya. Coba kalau lagi ada masalah. Iya. Jadi tatalah kehidupan kita ini agar dia menjadi baik lewat amal saleh. Ya. Besar loh kekuatan amal soleh Bunda. Ya, amal soleh itu akan memperbaiki kehidupan kita. Kebaikan pribadi, keluarga, anak-anak. Kalau kita sudah lelah, nak begini nak, lelah kita. Sudah. Itu batas ikhtiar kita menasihati. Apa ikhtiar yang paling kuat? Sujud. Ya. Apa ikhtiar yang paling kuat? Doa. Apa ikhtiar yang paling kuat? Tingkatkan kualitas amal soleh. Itu ikhtiar yang paling baik. Ya. Ya, jangan andalkan bahwa saya mau nasihati, saya mau arahkan, saya mau begini begitu. Itu kan upaya kita. Emang bisa berhasil? Belum tentu. Oh, kita nggak mengetuk yang memegang hatinya. Baik itu anak kita ataupun siapa? Suami. Emang ada masalah dengan suami? Iya, pokoknya kembalikan aja sama Allah. Amal saleh, amal kebaikan itu akan memperbaikinya. Ya Bunda, Masya Allah. Kemudian dijanjikan oleh Allah, wala najziyannahum, dan kami akan balas amal soleh itu ajrahum, balasan pahala untuk mereka bi ahsani, dengan yang lebih baik, makanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Allah tidak hitung-hitungan dalam membalas kebaikan. Ya. Seberapa banyak pun yang Allah berikan tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Ya. Makanya kemudian minta yang terbaik sama Allah. Jangan tanggung-tanggung. Apa iya? Jangan meragukan kekuasaan Allah. Makanya ada para ulama mengatakan, kalau minta sama Allah itu jangan minta yang sepele. Jangan minta yang kecil, minta yang besar. Yang kata orang mustahil, bagi kamu mustahil, bagi Allah enggak. Terus ngapain minta begitu? Kamu enggak ngaca. Bukan masalah itunya. Ketika kita minta sama Allah perkara-perkara yang besar, yang mungkin kata orang, apa iya? Enggak. Saya sedang minta kepada Zat yang maha segalanya. Karena dengan cara itulah aku mengagungkan Allah. Gini loh. Kalau ada orang kaya nih, seperti bunda-bunda ini. Amin. Ya Allah, berikan rezeki yang berkah. Kaya dunia, kaya akhirat. Amin. Ada orang kaya, kemudian dia nawarkan barang, Pak ini barang bagus. Ya udah sebut kebagusnya. Tapi harganya ternyata murah banget. Itu bentuk sebenarnya nggak menghargai orang itu. Bawain barang kok yang murah. Bawain, kalau dia memang orang kaya, bawakan dia barang yang mahal. Itu cara menghargainya. Karena itu orang kaya. Allah itu maha perkasa, maha segalanya. Kok minta yang receh sama Allah? Minta yang besar loh. Dia Allah Rabbul Alamin. Untuk siapa? Untuk diri kita. Minta surga makanya dibilang oleh Nabi, kalau minta surga jangan minta yang rendah. Minta yang paling tinggi. Doa untuk keluarga, untuk anak-anak, minta yang terbaik.
Minta yang terbaik. Karena kita sedang meyakini bahwa Allah maha segalanya. Yang tidak ada perkara mustahil bagi Allah. Jadi jangan ragu minta sama Allah. Dalam hal apapun. Umpamanya kita mengeluhkan sesuatu nih ya. Mengeluhkan sesuatu, apa iya dia akan bisa berubah? Berarti kita telah mengkerdilkan Allah. Nggak usah ragu, minta aja sama Allah. Walaupun kata orang nggak mungkin dia berubah. Ya. Karena kita sedang minta sama yang maha segalanya. Nah, dijanjikan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97, siapapun yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, diberikan balasan terbaik. Tidak disebut laki-laki secara khusus, tapi siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, akan kami berikan balasan yang terbaik untuk mereka. Ajrahum bi ahsan, dengan yang terbaik. Jadi balasan sesuai dengan amalnya. Bukan dilihat dari laki atau perempuannya. Siapa yang melakukan kebaikan itu, dia yang berhak mendapatkan balasan. Maka nu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Ini ayat-ayat yang bicara tentang Allah memuliakan kaum perempuan. Ya, disetarakan, ya, disamakan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dilihat Allah memuliakan perempuan semenjak dia menjadi bayi. Kalau tadi disebutkan dalam ayat surat An-Nahl, bayi perempuan di zaman jahiliyah dikubur hidup-hidup karena tidak dimuliakan. Ya. Semenjak dia bayi, kemudian tumbuh besar, Allah muliakan. Disebutkan dalam sebuah hadis ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Ya. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak perempuan. Beda nih, yang disebut apa? Anak perempuan, enggak disebut anak laki-laki. Siapa yang diuji oleh Allah lewat anak perempuan, sekecil apapun ujian itu, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik terhadap anak perempuannya. Ingat, bukan anak laki-laki loh disebut, anak perempuan. Kunna lahu sitran minan nar. Nanti anak perempuanmu itu akan menjadi perisai. Engkau tidak akan terkena oleh api neraka. Saya coba renungkan ayat hadis ini. Anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kalau kita kembali kepada sejarah ya, Allah ingin menghibur kaum wanita yang dalam lembaran sejarah kehidupan manusia, dia pernah dihinakan. Lahir perempuan dibunuh. Lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Nabi datang mengatakan, kalau kamu punya anak perempuan. Iya kan? Nabi menyebutkan kapan ini hadis? 1400 tahun yang lalu. Ketika ya, zaman itu anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Kemudian Nabi datang bilang, kamu gak usah takut, kamu gak usah malu, kamu gak usah sedih. Barang siapa yang diberikan anugerah anak perempuan, kata Nabi, ya, kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuannya, nanti itu menjadi benteng buat dia tidak terkena oleh api neraka.
Di mana kok nggak disebut anak laki-laki? Ya, berarti pertanyaan ditunda. Tar dulu ya. 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 Baik. Masya Allah. Karena bunda nanti menjadi hijab buat orang tua. Ya kan? Ya, berarti jangan sedih. Kok nggak ada anak perempuan. Tapi berarti ya, berarti kan kembali tadi. Kan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak bisa jalan-jalan itu. Nggak bisa selfie-selfie lagi gitu. Biasa selfie gini kan, wah ini ada belentung. Allah. Nabi menyebutkan hadis ini ketika zaman itu anak perempuan dibunuh. Mani betulia. Barang siapa yang diberikan ujian ya dari anak perempuan sekecil apapun, maka kelak dia akan menjadi perisai, jadi benteng agar tidak terkena api neraka. Coba bunda yang punya anak perempuan angkat tangan. Masya Allah. Masya Allah. Termasuk saya angkat tangan. Ya. Bunda berapa? 1, 2, 3? 1, Bud. 3. Waduh. Semua. Semua perempuan semua. Laki-laki belum ada. Berarti ikhtiar lagi ya. Enggak. Ikhtiar lagi. Insya Allah. Ya. Berapa? 1. Cuman 1, ada laki juga? Ada. Nah, berarti nggak cukup 1, 2 ya. Siapa dikasih itu. Saya juga 1. Berarti dikasih lagi. Ya. Jadi kembali kita lihat hadis ini bahwa begitulah Nabi SAW membawa agama yang mulia ini memuliakan, ya, mengangkat derajat kaum wanita, kaum Hawa, ya, disebut nenek moyang kita Hawa, ya. Kemudian ada ungkapan Nabi SAW dan ini bentuk pembelaan Rasulullah terhadap kaum wanita dalam masalah apa? Qala Rasul SAW, Nabi pernah bersabda, "Innama Fatimah bid'atun minni." Fatimah, anak perempuanku yang bernama Fatimah, kata Nabi. Ya. Rasulullah kan punya anak perempuan berapa? 4. Ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ada 4. Tapi yang disebut di sini Fatimah. Innama Fatimah bid'atun minni yu'zini ma'adzaha. Fatimah itu anak perempuanku, kata Nabi. Kalau dia tersakiti, aku pun tersakiti. Padahal ada anak Rasulullah yang laki-laki. Kenapa enggak nyebut anak laki-lakinya? Padahal Nabi tahu akan yang terjadi nanti bagi anak laki-lakinya yang akan meninggal, ya. Karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi pada cucunya juga yang laki-laki. Jadi Nabi menyebut Fatimah, ya, yang disebut adalah anak perempuannya. Rasul mengatakan Fatimah itu bagian dari tubuhku. Jadi ibarat apa? Anggota tubuhku. Kalau dia sakit, aku pun merasa sakit. Jadi kalau tangan terluka, ya kita tersakiti. Kaki terluka, kita pun merasa sakit. Nah, ternyata dengan hadis inilah sebenarnya ucapan Nabi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini suaminya siapa? Fatimah. Ya. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan oleh Nabi dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah. 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah, meninggallah Fatimah.
Ya. Nabi pernah bilang, Fatimah itu bagian dari tubuhku. Kalau dia tersakiti, aku pun merasa tersakiti. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib tidak berpoligami. Oh, oh, Rasulullah ya. Padahal, ya, ini pandai-pandai kita melihat, ya kan? Ada isyarat dari Nabi, karena Nabi tahu putri beliau, ya kan? Fitrahnya seikhlas-ikhlasnya. Yang Bunda pernah lihat di medsos, ada yang nganterin, yang dia pegang tangan suaminya, dia anterin untuk dan nikahkan dengan perempuan lain, yang cariin juga istrinya, fitrahnya pasti, pasti merasa, ya, ibarat kemarahan, ya. Ada orang yang kemudian mampu bersabar, ia marah tapi bersabar. Ada yang ya Allah apa iya, tapi dia mampu bersabar. Ya udah, memang itu takdir kita. Ya. Nah, Nabi tahu fitrah itu, ya, dan Nabi tidak ingin merasakan apa yang dirasakan oleh putrinya. Padahal Nabi SAW kita tahu kan, apakah beliau monogami atau poligami Nabi? Hah? Saya pengen dijawabnya kencang. Iya, itu nabiku dan nabi kita yang kita harapkan syafaatnya, ya kan? Tapi ketika melihat anaknya, putrinya, dia pesan begitu. Fatimah itu bagian dari anggota tubuh. Kalau dia merasa tersakiti, aku pun tersakiti. Makanya itulah yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib dia enggak berpoligami semasa hidupnya Fatimah. Setelah Fatimah meninggal dunia, Nabi meninggal, kemudian 6 bulan, kira-kira 6 bulan baru Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib beliau menikah. Dan dalam sebuah riwayat beliau berpoligami. Tapi tidak ketika bersama Fatimah. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ketika bersama Khadijah. Begitu juga suami Bunda. Mungkin kan nggak tahu. Ketika bersama Bunda, gitu kan. Oh. Ketika bersama Bunda. Capek deh. Iya. Ya kita kan Allah alam, kita nggak tahu kan. Nah, para ulama juga menjelaskan bahwa pembelaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah sebenarnya secara spesifik kepada Fatimah, tapi di situ ada isyarat dari Nabi. Kalau kira-kira itu berat, ya, dalam konteks menyakiti, ya jangan gitu loh, ya kan? Tapi apa iya nggak tersakiti kan? Jadi pembelaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan sebenarnya, ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini kaitannya juga tentang perempuan, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa hakadha. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan anak keturunan, anak perempuan, 2 anak perempuan, 2. Tadi kalau boleh 3 ya. Alhamdulillah, lebih dari kuota yang disebut Nabi. 2. Jadi kalau ada yang kurang, nambah. Kata Nabi 2. Bunda berapa? Masya Allah, 3. Berarti melebihi kuota. Masya Allah, jaminan dari Nabi itu ada. Barang siapa yang diberikan anak perempuan, 2 orang. Kemudian dia menjaganya, dia rawat, dia didik, dia pelihara dengan akhlak yang baik. Hatta tablugha, sampai anak ini dewasa. Ja'a yaumal qiyamah,
nanti pahalanya akan datang pada hari kiamat. Pahalanya apa? Kata Nabi, akan mendapat jaminan ana wa huwa hakadha. Saya dan ayah bundanya, ibunya dan bapaknya, dia akan bersama aku sangat dekat seperti ini, kata Nabi. Ya. Begitu cara Nabi memuliakan perempuan. Enggak disebutkan barang siapa yang punya anak laki-laki, kemudian dia rawat dengan baik, kemudian nanti sampai dia akil balik, maka dia akan bersama saya dekat seperti ini. Enggak. Tapi yang disebut anak perempuan. Ya. Karena ini temanya memuliakan perempuan, maka saya mengambil ya apa yang diisyaratkan oleh ulama bahwa begitulah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan kaum perempuan. Adapun penyebabnya banyak. Penyebabnya kenapa kemudian diberikan kemuliaan seperti itu. Ya. Para bunda yang memiliki anak laki-laki dan perempuan kan beda. Ya. Cara kemudian kita menjaga, mendidik, siapa yang lebih cepat ngambek, siapa yang lebih cepat dijaga, harus dijaga. Kalau anak laki-laki dia sudah akil balik kemudian keluar rumah, ya kan? Pulang agak malam dikit, oh ya. Kamu di mana, Nak? Masih di sini. Kapan pulang? Bentar ya, Ma. Udah jam berapa nih? Ya sebentar, Ma. Tapi beda kalau anak perempuan. Betul nggak? Subhanallah. Kalau anak laki-laki kecelakaan, anak perempuan kecelakaan, na'udzubillah. Ya. Jadi memang karena dalam mendidik, mentarbiyah anak perempuan diprioritaskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu kemudian balasan pahalanya diberikan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, memang beda. Nggak tahu Bunda, ya Bun? Tapi Bunda cewek semua ya. Coba tanya dia laki-laki semua. Gimana Bun? Variasi. Ya kata Nabi, man ala jariyataini, barang siapa yang memelihara, membesarkan kedua anak perempuan hatta tablugha, sehingga dia sampai balik, jaa yaumal qiyamah, dia akan nanti datang pada hari kiamat, ana wa huwa kahataini, dia akan bersama saya. Itu kedua orang tuanya dekat seperti ini. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ceritanya ini ada kisah. Ada ibu-ibu yang datang ke rumahnya Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang membawa dua anak perempuan. Anak perempuan. Dia datang ke rumah Nabi, kemudian meminta sesuatu. Sampai di rumah Nabi ternyata tidak ada sesuatu apapun. Kecuali hanya 3 butir kurma, bayangkan. Di rumah Nabi tidak ada makanan, tidak ada apa-apa kecuali 3 butir kurma. Itu rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau di sini jangan apa yang ada nih, banyak banget. Apalagi rumahnya Bunda Yanti, kulkasnya penuh terus. Ya, Masya Allah, rezeki dari Allah. Rumahnya Nabi, bayangkan ada seorang ibu-ibu datang bawa 2 anaknya meminta ke rumah Rasulullah. Dia berharap pokoknya ini rumah yang paling dermawan. Ya. Karena memang nggak ada rumah yang paling dermawan lebih rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang. Kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah, coba tunggu sebentar, tak ke dapur dulu. Ada nggak makanan? Dia masuk, lihat kok nggak ada, roti nggak ada, gandum nggak ada, kurma teman berapa? 3 butir kurma di rumahnya Nabi Muhammad. Jadi malu saya, ya kan? Jadi malu kita sama Rasulullah.
Kemudian keluarlah Ummul Mukminin membawa 3 butir kurma itu diberikan kepada ibu tadi. Dia bawa anak 2 perempuan. Yang satunya dikasih, ya. 2 anaknya dikasih, tinggal berapa? Tinggal 1 butir. Dilihatin oleh Ummul Mukminin. Setelah anaknya makan, dia ambil lagi yang 1, dia belah jadi 2. Dikasih lagi anaknya. Allah. Jadi bagaimana begitu ya ibu ya? Ya, kasih sayang seorang ibu. Dia belah jadi 2. Kemudian datanglah Nabi, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi ada ibu-ibu yang datang membawa kedua anaknya. Perempuan dua-duanya. Kemudian nggak ada makanan, nggak ada sesuatu yang saya berikan. Yang tersisa hanya 3 butir kurma tuh yang ada di dapur. Saya berikan. Dan diceritakan oleh Aisyah bagaimana ibu ini membagi kurma tadi terhadap anak-anaknya. Dia bagi. Kata Nabi SAW, ibu itu nanti di akhirat dia akan bersama aku seperti di dekat. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Tapi yang disebut siapa? Anak perempuan oleh Nabi. Ya. Kalau bunda 1 ya, laki dong ya. Perempuan lagi. Oh, kembar. Masya Allah. Yang dulu bunda pernah curhat ya. Ya. Jadi subhanallah, besar pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW bila kita dititipkan anak perempuan. Ya. Kemudian ketika menjadi istri, bagaimana Al-Quran kemudian mengangkat derajat kaum wanita ketika berstatus istri. Buka surat An-Nisa ayat 19. An-Nisa ayat 19. Boleh siapa yang sudah ketemu, boleh dibaca. Poin dari ayat ini adalah bahwa Al-Quran memuliakan kaum perempuan. Ayat 19. Boleh. Bunda baca. Ya. Iya. Poin dari ayat ini adalah dari kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Di pertengahan ayat tadi. Wa'ashiruhunna. Hunna itu adalah para perempuan. Wa'ashiru, wahai para laki-laki. Nah, ini nggak ada laki-laki di sini. Catat saja. Jadi ayat ini nanti kasih ke suami. Ya. Wa'ashiru, wahai para laki-laki, yaitu para suami, hunna. Hunna itu perempuan, yaitu para istri. Kalian harus berlaku baik terhadap mereka. Mereka itu perempuan. Bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang bersifat umum. Ya. Kebaikan yang bersifat umum. Wahai para laki-laki, dalam hal ini adalah para suami, berbuat baiklah kalian terhadap mereka, yaitu istri-istri kalian. Kebaikan bil ma'ruf yang bersifat umum. Ya.
Fa in karihtumuhunna, apabila kalian mendapati sesuatu yang kalian tidak senangi dari mereka. Mereka itu siapa? Para bunda, ya, istri. Apabila kalian mendapati dari mereka sesuatu yang kalian tidak sukai, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketahuilah, dalam perkara yang kalian tidak senangi tadi dari istri-istri kalian itu, Allah akan menjadikan sesuatu kebaikan yang banyak. Jadi yang dibela ini siapa nih? Hah? Perempuan. Begitu Al-Quran membela perempuan. Kalau kalian mendapati sesuatu yang kalian tidak sukai dari istri-istri kalian, ketahuilah dalam perkara itu ada kebaikan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairan katsira, kebaikan yang banyak. Nah, jadi kata ulama, ayat ini membela hak-hak perempuan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sekarang ingin balik, karena audiensinya inilah para bunda, ya, berarti kalau kita balik, wahai, tapi walaupun itu gak disebut oleh Allah ya, balik aja, wahai para istri, ya kan? Tadi kan wahai para suami ya. Wahai para istri, kalau kau mendapati sesuatu yang tidak baik dari suamimu, ketahuilah, dalam perkara itu Allah titipkan kebaikan yang banyak. Jadi jangan kecewa bunda. Ya. Allah membela hak-hak perempuan. Ya. Ini kalau saya sampaikan kepada para laki-laki ini, jadi secerewet-cerewet apapun yang membuat para suami kemudian marah, kecewa, tiba-tiba ingin marah, ketahuilah di balik cerewetnya itu ada kebaikan yang banyak gitu. Ada kebaikan yang banyak. Nah, tapi dalam ilmu Al-Quran itu ada disebut dengan fabhul mukhalafah. Jadi pemahamannya coba dibalik ya. Jadi kalau sekarang audiensinya adalah para bunda, balik aja. Jadi kalau mendapati apa yang tidak menyenangkan dari suami, insya Allah di situ ada kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak kira-kira apa? Tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat apa mendapatkan pahala? Sabar. Ya kan? Jadi kalau ada hal yang membuat bunda tiba-tiba, suami kok begini ya? Apakah karena sikapnya, ya, perbuatannya, kadang mohon maaf, kalau tiba-tiba dia kasar, ya udah mengelus dada sambil sabar. Insya Allah di situ ada kebaikannya. Kebaikan itu adalah diberikan pahala lewat bersabar. Ya. Tapi kuat nggak sabar terus? Ini kenapa nih? Sabar. Sabar. Namanya sikut-sikutan. Harus sabar. Ya. Makanya saya sering sampaikan, jadilah para istri pemenang. Ya. Istri pemenang tuh kayak gimana? Istri pemenang bukan harus ada apanya? Lawannya, enggak. Jadilah istri pemenang. Istri pemenang itu yang mampu memenuhi hati suaminya dengan kasih sayang. Ingat, dengan kasih sayang. Sehingga tidak ada ruang bagi perempuan lain untuk ada di dalam hati suami. Gitu, Bun. Ya, catat. Jadilah istri pemenang. Benar. Ibaratnya ini nih. Ini apa nih? Ya, bukan isinya teh, cangkir. Isinya ini adalah kasih sayang para istri. Kasih sayang bunda kepada suami. Penuhin aja, penuhin dia.
Nanti kalau ada air yang mau ditumpahin, nggak ada tempat. Ya. Hati itu penuhin hati suami dengan kasih sayang, dengan sikap yang baik, ya, dengan semua kebaikan-kebaikan. Kalau itu sudah memenuhi hatinya, mau kayak gimana pun yang goda di luar, insya Allah yang di rumah the best, insya Allah. Gitu. Kenapa batuk, Bun? Kenapa batuk nih? Pas waktunya batuk. Ya. Baik, kemudian ini masih ada waktunya ya. Masya Allah, setengah 11. 5 menit lagi. Terakhir. Tadi ketika kita sebutkan kemuliaan perempuan, mulai dibela, ya, kemudian diangkat derajatnya, mulai ketika dia menjadi anak-anak disebutkan oleh Nabi, ya kan? Kemudian ketika dia dewasa dijaga, kemudian ketika menjadi istri pun dibela oleh Al-Quran, dibela oleh Nabi. Terakhir ketika menjadi seorang ibu, ibu itu kan perempuan ya, iya, ibu perempuan. Kalau bapak laki-laki. Baik, ketika menjadi ibu, ini ada hadis yang sangat populer. Pernah nggak dengar al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Surga itu terletak di bawah kaki, nggak ada di bawah kaki bapak itu. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan disebutkan berbuat baik kepada ibunya tanpa berbuat baik kepada ayahnya. Kisah siapa? Nabi Isa. Nabi Isa disebutkan wa barram biwalidati. Aku berbuat baik kepada ibu. Ketika Nabi Zakaria diberikan keturunan Yahya, disebutkan wa barram biwalidayhi. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu ayah dan ibunya. Ya, disebut dua-duanya oleh Al-Quran. Kemudian ada hadis yang sampai 3 kali Nabi menyebut ibu. Ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia? Manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepada mereka. Siapa yang disebut oleh Nabi? Ibu. Itu yang pertama. Laki-laki ini bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan apa? Ibu. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Disebut siapa? Ibu. 3 kali. Padahal ini kan laki-laki pengen nanya, setelah ibu itu siapa? Tapi Nabi ulang, ibumu. Ya Rasulullah, setelah ibuku siapa? Ibumu. Iya ya Rasulullah, setelah ibuku siapa? Ibumu. 3 kali. Baru yang keempat, ayahmu, bapak. Nah, pertanyaannya kenapa 3 kali? Kenapa 3 kali disebut? Pertama tadi, karena memang dia adalah manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik. Ini ayah kita, ini ibu kita. Ibu kita yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Melebihi daripada ayah kita. Kedua, rahasianya ternyata ini ada kaitannya dengan Allah sebutkan ada 3 kondisi Al-Quran menyebutnya seorang ibu begitu lelah. Ketika pertama, hamil. Kedua, melahirkan. Ketiga, menyusuinya. Ternyata itu rahasianya. Jadi digabungkan ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sampai 3 kali? Ya rahasia pertamanya adalah memang ibu adalah manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat, ada ayat yang berbicara bahwa 3 kondisi seorang ibu sangat lelah. Ya. Tapi saya nggak rasakan itu.
Sok tahu Ustaz. Kami lebih tahu gitu. Benar Bu ya? Benar ya Bun ya? Pertama, mengandung, ya kan? Melahirkan, menyusui. Makanya 3 itu disebutkan dalam Al-Quran. Makanya itu rahasianya Nabi menyebut sampai 3 kali. Ya Rasulullah, siapakah perempuan yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ibumu. Laki-laki ini bertanya lagi, setelah ibuku siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Dia bertanya lagi, setelah ibuku siapa ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Kenapa disebut 3 kali? Karena ada 3 kondisi yang sangat berat yang dirasakan oleh seorang ibu. Ketika dia mengandung, ketika dia melahirkan, ketika dia menyusui. Nah, ketika sudah lahir, kemudian malam-malam bangun. Yang bangun siapa? Suami yang ganti pampasnya, yang nyusui, yang mungkin kalau pakai susu formula itu yang bikinin siapa? Biasanya ibu, ya Allah. Dari mana tahunya? Ya dari saya. Ketika dulu anak saya, pokoknya istri saya, subhanallah. Ya kan? Begitu juga dengan para bunda. Jadi itulah kemudian sampai 3 kali disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau selama ini kita bertanya, kenapa sampai 3 kali disebut oleh Nabi? Karena memang pahalanya diberikan sangat besar kepada seorang ibu. Kemudian 3 kondisi seorang ibu sangat berat. Ya, itu rahasianya kemudian 3 kali Rasulullah SAW menyebut seorang ibu. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini pemaparannya sampai jam 10:30. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan, kita persilahkan. Barakallah. Bismillah. Ada yang bertanya? Devi? Ya. 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 Saran? Ya. 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 Iya ya. Iya ya. Iya. Ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Apakah boleh kita menjadikan itu sebagai syarat dalam pernikahan? Apabila syarat tersebut tidak melanggar hukum Islam, ya, tidak melanggar hukum Islam, kemudian dia diperbolehkan, maka sah syarat itu kita letakkan baik secara formal ataupun non formal. Formal dalam artian umpamanya nanti kita tulis dia, atau hanya di majelis tidak tertulis. Dan ini pernah disyaratkan oleh siapa? Fatimah. Dan ini menjadi sumber hukum. Fatimah itu mensyaratkan sesuatu hal yang boleh, ya, karena poligami kan dalam Islam boleh. Tapi perkara yang boleh ini dia mensyaratkan kepada suaminya, calon suaminya Ali bin Abi Thalib, bahwa apabila Ali bin Abi Thalib ingin menikahi Fatimah, maka syaratnya adalah tidak berpoligami. Dan itu di dalam sejarah disebutkan Ali bin Abi Thalib mensetujui itu. Nah, sehingga kalau kita letakkan itu menjadi syarat, diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah ada landasan hukum, ya, yang dilakukan oleh orang terbaik di zaman dahulu. Kalau seandainya itu tidak diperbolehkan, Nabi pasti akan melarangnya. Nah, jadi pertanyaannya apakah boleh atau tidak? Boleh. Lalu
Gimana seandainya dilanggar oleh pihak laki-laki atas syarat tersebut? Ini syarat tersebut. Apakah pernikahannya dengan perempuan lain sah dalam aturan agama? Adapun undang-undang positif saya nggak tahu ya. Ini saya bicara dengan agama dulu. Apakah sah dalam pandangan agama? Sah dalam pandangan agama. Hanya saja laki-laki ini disebut dalam bahasa Arabnya nukul. Bahasa kita nakal. Nukul. Nukul itu dia melanggar janjinya. Dalam kaidah hukum fiqh disebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Kewajiban seorang muslim itu menepati syarat-syarat yang sudah disepakati. Apabila dia melanggar syarat itu, maka berdosa. Adapun akad berikutnya tetap sah, tapi dia berdosa. Nah, jadi akad berikutnya tetap sah, tidak bisa dikatakan, oh berarti dia berzina dengan perempuan itu. Tetap, nggak bisa. Ya, sah akadnya kalau memang dijalankan dengan syarat-syarat sebagai ada wali, ya, kemudian ada saksi, ada ijab kabulnya, gitu. Apabila itu terpenuhi, tapi dia berdosa. Nah, bagi seorang wali boleh mensyaratkan itu kepada calon menantunya, ya, boleh mensyaratkan. Seandainya dia melanggar, maka dia berdosa. Kecuali kalau sigoh, ya, sigoh taklik itu, sigoh ta'lik. Sigoh ta'lik itu begini. Dia menjadikan syarat. Apabila kamu melanggar syarat ini, maka jatuhlah talakmu. Maka di sini namanya sigoh. Sigoh itu adalah kesepakatan atau ucapan yang ditaklik yang ada kaitannya gantung. Apa taklik itu adalah kalau dilanggar maka jatuh hukumnya. Ya. Kalau disepakati bahwa apabila kamu melanggar syarat ini, maka jatuh talakmu. Maka kalau dia langgar, jatuh talaknya. Gitu ya. Sama seperti sigoh-sigoh taklik yang lain. Seperti kalau kau meninggalkan dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut dan istrimu tidak redha, kemudian dia datang ke kantor pengadilan agama dengan membayar sekian, apabila disebutkan tertentu, maka jatuhlah talak. Dan itu disepakati oleh si calon suaminya, maka nanti kalau itu terjadi, jatuh. Gitu ya. Jadi pertanyaan Bunda tadi, apakah boleh kita jadikan syarat? Boleh. Tapi kalau akad berikutnya, apakah sah atau tidak? Tetap sah. Hanya dia berdosa. Gitu. Kalau itu dijadikan sebagai salah sigoh ta'lik, sebagai kalau dilanggar akan jatuh talak, maka jatuh. Gitu ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Betul. Jadi kalau kalau kamu langgar itu, kalau ada kifaratnya, tebusannya, maka wajib. Nah, dalam hal itu pihak yang berwenang dalam hukum Islam, maka qadhi, ya, hakim menuntut yang bersangkutan untuk membayar kifarat tadi. Gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Meletakkan itu sebagai syarat diperbolehkan. Ya. Dasar hukumnya Fatimah pernah mensyaratkan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, Bunda silakan. Ya. 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 Al-muslimuna ala syurutihim. Kalau memang itu menjadi syarat dan disepakati, berlaku ya. Berlaku. Ya, umpamanya, ini ada tadi menikah. Kemudian
si calon istri sebelum akad nih minta perjanjian dan itu tertulis, ya. Kemudian ada saksi, ada notaris bahwa siapa yang selingkuh. Nah, hati-hati nih selingkuh dengan umpamanya menikah. Saya nggak, karena ini selingkuh itu udah dosa. Ya, siapa yang umpamanya dia menikah, suaminya ini menikah walaupun dengan akad yang sah tanpa sepengetahuan istri, maka kalau itu dilanggar, maka semua aset yang ada untuk pihak istri dan itu disepakati oleh si calon suami tadi, maka berlaku dalam hukum Islam. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus tepat dengan janjinya. Dan memberikan syarat seperti itu boleh. Diperbolehkan gitu. Nah, kalau dia tidak menginginkan syarat itu, ya udah dia nggak mundur. Ya kan? Atau kemudian dia bergeni, gini aja, masa kamu syaratin saya begitu sih umpamanya, ya kan? Kita kan nggak tahu yang apa terjadi. Pokoknya hari ini kamu, selamanya kamu umpamanya. Kemudian lulu perempuannya, ya kan? Dan tidak meletakkan syarat itu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya itu sudah disyaratkan di awal, apakah boleh? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya. Nah, kalau itu dilanggar, maka dia berdosa. Ya. 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 Boleh dong, tapi setelah perkawinannya sudah berjalan lama, kita perempuan, kalau kedepannya kamu keluar, iya. Baik. Tapi dia mau, ya. Baik. Tapi kalau dia nggak mau apa? Dia mengatakan saya nggak mau seperti itu. Apa jawaban si istri? Saya tahu dulu. Berarti berdosa istri, nggak boleh. Kalau ingin meletakkan di awal. Kalau seandainya rumah tangga sudah berjalan, kemudian kalau kamu selingkuh, kalau selingkuh ini kan haram. Saya nggak ingin katakan selingkuh. Kalau kamu nikah lagi, kalau kamu nikah lagi tanpa sepengetahuan saya, maka semua harta untuk saya. Terus suaminya bilang, enggak mau dong. Dia enggak mau. Kalau kamu enggak mau, kita cerai. Berdosa. Anda berdosa. Enggak boleh seperti itu. Kalau mau tadi di awal tuh boleh, karena enggak ada ikatan. Gitu. Kalau di pertengahan udah berjalan, kemudian dia menikah, umpamanya. Pertama, karena dia menikah itu dalam Islam diperbolehkan. Ya. Jangan kemudian ini kan bicara tentang bagaimana hak perempuan dijaga. Kok seperti ini? Islam itu tidaklah meletakkan sebuah hukum melainkan untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Maka kalau dia mensyaratkan, ya, di tengah perjalanan rumah tangganya, karena suaminya menikah lagi, kemudian dia mensyaratkan, kamu harus berjanji untuk meninggalkan perempuan itu. Kalau enggak, semua harta buat saya, umpamanya. Dia panggil notaris semuanya. Dan suaminya enggak mau, maka itu hak dia. Enggak boleh dipaksa. Kalau kemudian, kalau kamu enggak mau, saya minta cerai, umpamanya. Dia berdosa. Enggak boleh. Ya. Solusinya gimana? Ya. Solusinya. Bukankah solusi yang diinginkan seperti apa? Sekarang saya bertanya, solusi yang diinginkan seperti apa? Solusinya adalah dia tetap sebagai suaminya. Katakanlah, tapi saya nggak inginkan Bunda sebagai contoh ya. Tapi sebagai contoh aja. Gitu. Tetap dia itu adalah suaminya Bunda. Walaupun dia punya istri yang berikutnya. Yang Bunda nggak inginkan. Karena dia nggak pernah bilang, nggak ngasih tahu, tiba-tiba dia punya cabang. Ya, pos 2. Itu tidak akan mengurangi kedudukan sebagai seorang istri. Kan tetap sebagai seorang istri dimuliakan oleh Allah. Untuk dinafkahi. Nggak boleh
untuk tidak dinafkahi. Tetap dinafkahi zahir ataupun batin. Ya. Adapun kemudian saya khawatir nanti. Apa yang dikhawatirkan? Harta suami saya akan berkurang. Apa enggak kita minta sama Allah? Apa yang kita harus khawatirkan? Apa yang harus khawatirkan? Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan keridhaan kita, dengan kesabaran kita? Wa ya Allah fi khairan katsira. Kan saya sebutkan tadi. Coba dibalik. Kalau kamu mendapati sesuatu yang tidak baik pada istrimu, ketahuilah di situ ada kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau mendapati sesuatu yang tidak baik pada suamimu, ketahuilah di situ ada kebaikannya. Mungkin sebagai ujian. Ya. Ya. Adapun seandainya nanti dia tidak menunaikan hak-haknya, baru kita kemudian melangkah ke berikutnya. Boleh kita meminta bahwa kami ingin pisah. Kenapa? Karena tidak menunaikan kewajibannya. Kami tidak mendapatkan hak kami. Tapi kalau dia masih memberikan nafkah, kewajibannya masih dia tunaikan, maka nggak boleh. Ya. Kecuali dia setuju, umpamanya. Kamu setuju? Oke, nggak masalah. Dia setuju umpamanya, maka boleh. Kalau dia nggak setuju, lalu kemudian bunda menekan dia, kalau begitu saya ingin pisah, berdosa. Berdosa. Ya. Ya. Ya nggak apa-apa kalau setuju. Tapi kalau umpamanya setujunya itu karena diancam, saya pokoknya mau cerai, nggak boleh. Ya. Wah, ini kenapa pada dia begini nih? Saya diserang sendirian. Ya. Dalam hal ini saya hanya menjelaskan hukum, tidak membawa karena saya sebagai laki-laki enggak sama sekali. Ya, saya menjelaskan hukum. Ya. Karena saya sebutkan tadi bahwa bisa jadi Allah muliakan perempuan dengan dia diposisikan oleh Allah untuk taat kepada Allah, redha terhadap suaminya, bukankah nanti dia yang didahulukan oleh Allah? Silahkan kau masuk surga lewat mana saja yang kau inginkan. Kenapa harus kemudian kita merasa tersakiti? Walaupun tersakiti, tapi kita berjuang untuk bersabar, ikhlas redha dan ketetapan Allah. Kalaupun saya harus mengambil sebuah sikap, ambillah cara yang dibenarkan dalam Islam. Kalau kita nggak redha, nggak ikhlas, ada caranya. Tidak dengan apa yang dilarang dalam Islam. Gitu. Seandainya dia kekeh kemudian, kasus tadi saya nggak mau. Saya nggak mau pisah sama kamu dan saya nggak mau pisah sama dia, gimana dong? Ya, kamu belahan hati saya, dia juga belahan hati saya, gimana? Ya, umpamanya, ya. Sakitnya di sini, sakitnya itu akan dibayar oleh Allah nanti. Emang yakin dengan sholat bisa masuk surga? Dengan sedekah bisa masuk surga, dengan puasa bisa masuk surga. Mungkin dengan ikhlas redha-Nya seperti itu Allah angkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah. Seberapa lama? Apa yang kita khawatirkan? Oh, harta buat anak-anak, Allah yang menjamin. Nggak akan meninggal seseorang sehingga dia mendapatkan seluruh rezekinya. Kata Ibnu Qayyim, aku tidak pernah takut. Kenapa? Karena apa yang sudah dicatatkan untukku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Ya. Yang terpenting adalah man amila salihan. Kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Gitu ya. Dan tidak semua mendapatkan kasus seperti itu. Kalau seandainya terjadi pada diri seseorang dalam rumah tangga, berarti itu sebagai ujian cobaan yang akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi roman-romannya di sini enggak ada, insyaallah. Ah, lagi cerita mungkin ada teman yang enggak begitu gitu. Nah, ya, gimana? Tak dulu, selingkuh dulu ya. Bedakan nih selingkuh, karena terminologi selingkuh itu berarti bahwa dia dengan perempuan lain yang bukan dengan akad yang syar'i. Nah, kalau dia selingkuh dia berdosa. Bahkan ini kita sebagai istri itu punya hak untuk menuntut. Beda ketika dia poligami, menikah lagi. Jadi bedakan ya istilah itu. Nah, ya, ya, ya. Iya.
Ada nggak harus poligami dan selingkuh, Bunda? Tar dulu. Ya, kita luruskan dulu. Umpamanya, ya, entar saya contohkan dulu ya. Umpamanya laki-laki tiba-tiba dia poligami kan. Dia bilang sama ada perempuan yang dia suka umpamanya. Dia bilang, "Itu anak siapa?" Dia datang ke rumah walinya perempuan itu. Datang baik-baik. Kemudian, karena perempuan juga baik-baik umpamanya. Kemudian, "Saya mau nikahin anak Anda." Kemudian dinikahkan secara syar'i. Tanpa dia selingkuh, nggak pernah melakukan apa-apa. Berarti dia poligami dengan cara yang syar'i, dalam artian dia akad dengan benar. Ya, akad dengan benar. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maksudnya gimana, Bunda? Ya. 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 Iya, iya. Iya, nggak boleh. Iya. Enggak. Yang harus disehatkan adalah iman. Kalau sudah yakin dengan menjaga keimanan kepada Allah, itu adalah takdir. Kan ujian itu bukan hanya lewat situ saja, Bunda. Bukankah ujian itu banyak bentuknya? Kalau kemudian karena ujian yang beda seperti itu, kemudian kita nggak tenang, berarti kita nggak rela dengan ujian tersebut. Nah, sekarang kasusnya adalah mungkin dia diuji lewat kasus tadi. Nggak boleh dia minta cerai. Walaupun seperti itu. Kecuali nanti, ada nggak hak perempuan untuk boleh cerai? Minta cerai? Boleh. Kapan kasusnya? Kan dia baru nikah nih. Lihat bagaimana dia berlaku terhadap keluarganya. Dia berlaku adil atau tidak. Oh, ternyata Bunda inventaris tuh. Catat. Hari ini, bulan ini, dia tidak berbuat adil. Setelah dia tahu perkara-perkara yang suaminya berbuat adil, maka boleh kemudian dia datang ke hakim. Dia datang ke pengadilan dengan catatan tadi. Ini adalah bukti bahwa suami saya tidak berbuat adil. Saya sebagai perempuan punya hak, sebagai istri punya hak. Boleh seperti itu. Ya, tapi ketika baru dia menikah kemudian saya mau cerai karena kamu berpoligami umpamanya, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Nah. Nah. Baik. Ya. Baik, kalau itu terjadi, sejak batas mana? Seandainya dia pernah melakukan ya perselingkuhan, baru kemudian dia nikahi, maka dalam hal ini seorang istri karena suaminya telah berbuat dosa, ada hak bagi seorang istri untuk dia minta itu. Ya. Ini kalau seandainya suami berpoligami dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, tidak dengan perselingkuhan, ya dengan cara yang benar dia menikahi, maka seorang istri nggak boleh. Berarti istri tadi minta perceraian tadi karena ada dosa yang dilakukan oleh suaminya. Kalau itu terjadi, maka hak dia punya hak. Karena hak dia adalah termasuk dia menginginkan suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, yang bisa mendidik dia. Tapi itu nggak terjadi, maka diperbolehkan. Nah, seandainya enggak, saya mau pertahankan, tetap Anda nggak boleh nuntut. Dia, saya ingin perbaiki, saya ingin perbaiki, saya ingin perbaiki. Berarti tetap dengan itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Inilah sebatas yang saya baca, pengetahuan yang saya pahami dari semua literatur tentang bagaimana hak seorang istri dan kewajiban seorang suami. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Tidak, saya berbicara menjawab bukan karena saya sebagai laki-laki, begitu juga Bunda bertanya pengen jawaban berdasarkan saya ingin dibela, enggak. Tapi ada dasar syariat. Karena ucapan saya pun akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan karena audiensi saya perempuan. Oh, saya boleh. Wah, boleh minta cerai, nanti banyak yang minta cerai dong Bunda. Ya, bukannya Bunda, kan nanti ini di YouTube. Oh, boleh katanya. Ustadz itu boleh. Ya, terpengaruh dari ceramah saya kan? Boleh, 2, 3 boleh.
masalah poligami panjang. Panjang. Sampai jam 12 ya. Ya. Baik. Pertanyaan ini sering saya dapatkan. Kita bicara tentang hukum asal dulu. Hukum asalnya adalah boleh tanpa minta izin. Itu hukum asal. Tapi hukum asal ini bukan kemudian menjadi dalil, kemudian, oh saya sebagai suami nggak perlu minta izin. Tidak. Tujuan berumah tangga dari kitab-kitab yang saya baca adalah pertama, di antaranya al-insijam. Insijam itu adalah mencari kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kalau itu salah satu tujuan yang diletakkan oleh para ulama, kemudian kau melakukan tindakan yang merusak tujuan itu, maka hindari. Maka hendaknya seorang laki-laki kalau berniat melakukan itu, dia harus izin kepada istrinya. Gitu. Tapi ingat hukum asalnya. Kalau seandainya hukum asal itu kita gunakan untuk apa? Kalau seandainya itu terjadi, sudah terjadi, maka sah akadnya. Karena itu hukum asal. Bagi yang belum, baru niat-niat, ingat, jangan jadikan itu sebagai pegangan bahwa tanpa izin pun boleh. Enggak, ingat tujuan pernikahan. Bukankah tujuan pernikahan itu adalah insijam, mencari kebahagiaan. Kalau sekarang kemudian kau mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri, dianggap untuk mencari kebahagiaan di luar sana dengan menikah lagi, sedangkan rumah tangga yang dia bangun, ya, menjadi rumah tangga yang tidak hadir kebahagiaan, maka tidak boleh dia lakukan. Gitu. Ya. Tapi hukum asalnya menurutnya tetap sah pernikahan seseorang, ya, tanpa meminta izin kepada istri pertamanya. Nah, terkadang orang-orang yang kemudian meletakkan hukum, ya, menjadikan syarat tadi, syarat bahwa kalau ingin menikah lagi syaratnya adalah atas izin istri. Yang pertama, ya landasannya tadi karena tujuan pernikahan, ya. Boleh dia meletakkan umpamanya nih dibuat oleh yang berwenang bahwa apabila seorang laki-laki ingin berpoligami, maka syaratnya adalah dia harus minta izin kepada istri pertama. Dibuat syarat itu boleh karena melihat tadi kemaslahatannya. Masya Allah. Ini larinya ke poligami. Ya. Iya, betul bagus. Ya. Allahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah. Kalau ada yang khilaf dan salah itu dari pribadi saya. Kepada Allah saya minta ampun. Kepada para jamaah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Barakallah.